Anda menyaksikan segmen Sosok Pekan ini bersama saya Gina Vita. 5 bulan menuju pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, ini seperti apa ya dinamika politik menuju pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU? Nah, saya akan langsung ajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan, saya akan kasih clue-nya. Politisi senior, wirausahawan, kemudian Wakil Presiden ke-10 dan 12. Nah, sudah tahu dong clue yang saya sampaikan. Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum Pak JK. Salam Vita. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah menerima saya Pak di kediaman Pak JK. Pak JK, ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak JK. Ini berkaitan dengan dinamika politik Pak JK menuju kontestasi Pilpres. Ini kan 5 bulan lagi Pak, pendaftaran Capres-Cawapres KPU Oktober nanti ya Pak Oktober. ya? Meskipun pemungutan suaranya Februari 2024 Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama begini Pak, soal pernyataan Pak JK. Apa itu? Pak JK pernah menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah ini tidak perlu cawe-cawe atau melakukan intervensi terkait dengan proses pemilu 2024. Itu konteksnya apa sih Pak sebetulnya Pak? Saya penasaran. Pertama, cawe-cawe bukan kata saya, kata beberapa teman. Tapi yang penting, ya prinsip demokrasi ialah kedaulatan rakyat. Rakyatnya yang memilih pemimpinnya lewat partai. Karena itu kan pemerintah, apalagi pemerintah yang akan habis masa jabatannya, itu harus betul-betul membina masyarakat, artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat secara adil dan terbuka untuk bebas memilih pemimpinnya. Tidak perlu pemimpin itu ke pemerintah itu berpihak kepada satu pihak. Dia harus jujur, karena itulah prinsip pemimpin dalam demokrasi ini, dia harus berdiri di semua golongan. Terkecuali kalau pemimpin itu mau dipilih lagi. Itu memang tidak bisa dihindari karena dia termasuk bagian calon, tetapi tidak boleh mempengaruhi yang lain. Ya harus berjuang sendiri. Oke, nah indikator adanya intervensi berkaitan dengan proses pemilu tuh Pak JK melihatnya apa aja Pak indikatornya? Iya, saya kira sudah sering dibicarakan itu, sudah banyak dibicarakan itu. Dalam perpolitikan Indonesia itu tidak ada lagi rahasia yang terbuka dan tidak tertutup. Semua juga orang pada tahu. Itu politik di Indonesia seperti itu. Rapat di sini 1 jam kemudian orang sudah tahu hasil rapat, gitu kan. Ataupun kata-kata, perilaku, cara, ini penting untuk sekali lagi kita memegang demokrasi itu, pengertiannya ialah kedaulatan rakyatnya yang memilih pemimpin, dan kita pemerintah yang sedang menjadi pemerintah. Kalau saya kan sudah tidak lagi rakyat biasa. Nah, itu harus adil dan terbuka. Oke. Nah, jadi kalau gitu pertanyaannya saya ganti Pak, saya ubah ya. Yang Pak JK rasa ada intervensi ini apakah salah satu indikatornya misalnya Pak, kemarin pertemuan 6 ketua umum partai politik ke istana tanpa kehadiran Nasdem. Itu salah satu indikator menurut Pak JK? Pertama memang dilematis. Nah, kalau itu pertemuan untuk pembangunan berarti harus semua partai yang ada dalam pemerintah harus hadir kan? Tapi kenapa Nasdem tidak di ini? Itu jelas, itu alasan Pak Jokowi bahwa karena dia sudah bukan koalisi lagi, dia ada komisi lain. Berarti itu pengertiannya berbicara tentang politik kan? Nah, ada keberpihakan. Nah, inilah kita tentu harapkan wise atau kebijakan atau kearifan presiden untuk tidak memihak satu sama lain dalam kondisi seperti ini. Seperti itu. Terkecuali kalau incumbent dia ikut pemilih, otomatis berpihak kepada dirinya kan. Kalau misalnya mau maju lagi, tadi saya mengutip pernyataan Pak JK. Oke, tapi menarik nih Pak, ya kan salah satu indikatornya adalah pertemuan kemarin. Saya mengutip pernyataan Pak JK, ada keberpihakan, ada proses intervensi. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai ya Pak ya, seorang presiden bisa melakukan proses intervensi, sementara di undang-undang kan disebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres-cawapres. Nah itu gimana Pak? Disitulah masalahnya. Disitulah yang dipersoalkan banyak pihak. Disitulah persoalan yang dipersoalkan. Berikanlah kesempatan yang sama, jangan ada suka dan tidak suka.
di kalangan ya, calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai, kan itu semua sesuai dengan undang-undang konstitusi. Kata jangan ada keberpihakan dengan jelas. Oke. Seperti itu. Nah, jadi seberapa signifikan dong Pak JK kalau gitu peran dari Pak Jokowi dalam konteks pemilu 2024 untuk mempengaruhi peta politik? Itu masyarakat yang lebih tahu, Anda politisi lebih tahu, media lebih tahu tentang hari-hari yang berlangsung. Itu kan sangat terbuka kan ya. Iya. Sangat terbuka. Oke, artinya Pak JK meyakini bahwa Pak Presiden ini memiliki peran yang signifikan untuk mempengaruhi peta politik. Bahkan Presiden kan punya kewenangan, kekuasaan, punya aparat, punya juga relawan pemilih-pemilih yang lama yang sekarang masih dipelihara. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya dalam hal seperti itu jangan terjadi kembali kita ke masa lalu. Ya, dicederai demokrasi reformasi dengan kembali ke demokrasi gaya Orde Baru, di mana semua sistem, semua aparat itu diharuskan untuk berpihak, malah tentara pakai jaket kuning. Golkar partai saya dulu tentu ada dosanya kan pada masa lalu, tapi itu kan sangat tergantung pemimpin pada waktu itu. Jangan lagi kembali ke situ. Karena kita sudah terbukti cara itu akhirnya merusak sistem kita. Akhirnya timbul masalah, timbul reformasi. Berapa korban reformasi akibatnya seperti itu. Termasuk juga pemimpin waktu itu menjadi korban akibat apa yang dilakukannya pada waktu itu. Jadi kita ingin jangan berulang seperti itu. Ini untuk kebaikan semuanya, bukan soal menang atau tidak, kebaikan untuk semua, untuk menjaga seperti itu. Oke, Pak. Tapi saya penasaran, ini publik tentunya juga penasaran ya. Bicara soal netralitas, soal perpihakan tadi, hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi itu sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, baik-baik saja. Minta maaf itu Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta di gubernur, saya kan yang ngajak kan. Saya membawa, saya yang atur, saya minta izin ke. Dan saya wakilnya di presiden. Itu kita itu 10 kadar hubungannya udah lama sekali ya, Pak ya? Lama sekali. Beliau ragu ke Jakarta jadi gubernur. Enggak, Pak, jangan ragu, kita yang ngatur. Jadi bagi saya hubungan itu punya historis. Jadi saya tidak ada maksud apa-apa. Karena kalau maksud apa-apa, ya saya sendiri juga merusak tokoh yang saya dukung dan saya bawa ke Jakarta. Boleh tanya beliau, boleh tanya siapa saja, siapa yang bawa. Artinya kan kadar hubungan sudah terbangun sejak lama ya Pak, sejak zaman beliau ini di Solo. Jadi, artinya bukan soal pribadi ini kita bicara. Soal jangan sistem itu dirusak, jangan demokrasi itu kembali kepada zaman lagi Orde Baru, disuruh nanti aparat memihak dan sebagainya. Itu akan nanti belakangnya timbul konflik masyarakat. Kalau terjadi konflik masyarakat, kita semua rugi kan. Jadi yang disoroti Pak JK itu pemirsa soal konteks dalam demokrasi ya. Itu yang ditekankan Pak JK. Pilihan masyarakat kita harus hormati. Pak, tapi saya penasaran gitu. Saya ingin dalami lagi pernyataan tadi Pak JK yang mengatakan hubungan Pak JK dan Pak Jokowi itu kadar hubungan sudah lama sejak zaman Pak Jokowi itu di Solo. Sampai saat ini masih berkomunikasi Pak JK? Iya, beberapa bulan terakhir karena beliau sibuk, walaupun saya minta waktu, mungkin beliau sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk ketemu. Oh, jadi Pak JK sempat mau bertemu dengan Pak Presiden? Ya, dulu kita selalu, waktu saya berhenti, beliau bilang kita tiap bulan ketemu. Saya bilang jangan tiap bulan itu lama, sekali 2 bulan aja lah. 2 bulan tuh Pak? Jadi itu tiap 2 bulan saya ketemu beliau. Kita diskusi apa saja tentang keadaan ekonomi, politik, yang memberikan saran untuk apa. Macam-macam ya Pak ya? Macam ya. Kapan itu Pak terakhir yang setiap bulan itu bisa ketemu, ngobrol banyak? Ya, mungkin 6-8 bulan lalu, enggak
6 sampai 8 bulan lalu. Nggak pernah ketemu. Sekarang nggak pernah ketemu lagi. Ya. Alasannya apa, Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Nah, ketidaktahuan soal alasan itu nanti saya akan dalami lagi, Pak JK. Tapi kita jeda dulu. Sosok pekan ini akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, pemirsa, masih bersama kami di Sosok Pekan ini bersama dengan Pak JK juga. Pak JK, kita lanjutkan perbincangan tadi kita ya, Pak ya. Saya ingin mendalami begini, Pak, mengenai pernyataan dari Pak JK yang mengatakan bahwa ya seharusnya pemerintah tidak perlu intervensi dalam proses pemilu 2024. Ada yang beranggapan, Pak, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak JK berkaitan dengan hal tersebut, ini ada kepentingan di balik itu. Pak JK ingin memiliki peran signifikan untuk menentukan siapa capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024. Bagaimana tanggapan Pak JK? Ya, saya bicara tadi dalam konteks bagaimana kita menjaga demokrasi di negeri ini, karena demokrasi itu penting untuk menjaga persatuan bangsa, penting untuk menjaga bagaimana masyarakat itu mempunyai hak yang kita jaga. Yang kedua, sekali lagi saya ulangi, jangan terulang pada masa lalu. Nah, bahwa kalau saya tentu sebagai bagian daripada masyarakat, kan saya bukan lagi di pemerintahan dan sebagainya, tentu juga punya hak untuk mempunyai pilihan-pilihan. Ya, tapi saya tidak berada dalam suatu mempengaruhi, katakanlah mengatur dengan partai-partai lain, tidak. Hanya bahwa saya berbicara itu bahwa tentu semua orang mempunyai pilihan-pilihan, termasuk saya. Itu tidak bisa dihindari. Itulah kembali makna demokrasi. Ya. Jadi, nah, kepentingannya tidak ada, kan? Saya kepentingan saya apa? Kepentingan politik saya tidak sudah pemerintahan tidak lagi masuk dalam pemerintahan. Kepentingan ekonomi, ya alhamdulillah kita mempunyai usaha keluarga bisnis sudah 70 tahun berjalan. Jauh sebelum saya masuk pemerintahan, saya masih sekolahan, kita sudah masuk ke bisnis dan kita berkembang dengan kemampuan sendiri. Tidak ada suatu ingin ada campur tangan pemerintah, bahwa kita tentu bisnis pemerintah, semua pengusaha yang memang bergerak, tapi kita mempelopori, contohnya orang pemerintah sekarang bicara tentang green energy. Kami 10 tahun lalu sudah bukan ngomong, melaksanakannya, membangun green energy itu. Jadi justru bukan kami meminta pemerintah minta sama kami untuk dijalankan. Ya. Itu tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi Pak JK membantah bahwa ada tuduhan soal adanya kepentingan Pak JK di balik pernyataan itu ya, Pak ya. Kepentingan apa? Ya. Nah, politik saya lagi tidak masuk politik. Ya. Okay. Nah, tidak lagi mencari jabatan. Apa kepentingannya? Ya. Okay. Nah, sekaligus saya ingin tanyakan juga ke Pak JK karena ada anggapan, ada persepsi. Maka saya ingin konfirmasi ke Pak JK bahwa Pak JK ini merupakan salah satu kingmaker yang bisa mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024. itu gimana tanggapan Pak JK? Bagaimanapun ya, saya 20 tahun di pemerintahan, pernah ketua umum partai, banyak kawan di mana-mana. Jadi saya sendiri tidak pernah mengatakan tentang kingmaker. Tapi banyak calon yang datang sama saya tidak pernah datangi, kan? Apakah itu Pak Caimin, apa Prabowo, apa partai apa itu P3, apakah itu tentu Nasdem, Demokrat, kita ketemu semuanya. Jadi semuanya yang dikatakan pro ini saya datang berdiskusi semua. Ya, kita datang minta pandangan-pandangan. Dan saya tentu berdiskusi. Nah, itu dia, saya Pak. tidak khusus kepada siapa. Nah, itu dia, Pak. Karena gini, kenapa kemudian ada persepsi, ada anggapan bahwa Pak JK adalah seorang kingmaker? Karena kalau kita melihat peta politik di depan ya, Pak, ya, depan layar ya, begitu ya. Sejumlah tokoh politik sowan silaturahmi ke rumah Pak JK. Bahkan kalau kita lihat pada tahun 2014, bagaimana Pak JK bisa meyakinkan seorang Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum PDIP waktu itu untuk memilih Pak Jokowi, dan Pak JK juga waktu itu menang sebagai wapres. Itu anggapan
persepsi yang muncul itu seperti itu, Pak? Kalau saya intinya banyak kawan. Iya. Ya, sinergi dengan banyak teman-teman. Saya ada masalah mungkin karena bila saya bisa bantu, saya bantu. Ya, tanya aja semua pimpinan pada partai. Ada masalah IPKB, saya bantu. Ya, oke. Pak Prabowo ingin bisa sesuatu, saya bantu. Oke. Siapa lagi yang saya tidak bantu? Ya. Selama waktu pemerintahan. Ingin pengusaha untuk ini, ya, mari saya bantu. Oke. Jadi karena orang mengingat itu, ya otomatis kan persepsi itu muncul. Persepsi. Oke. Ya, artinya orang tidak ada, saya tidak punya musuh. Ya. Siapa yang saya semua coba? Ya. Semua kawan, semua pada datang. Emangnya sama tolak? Ya. Satu tutup pintu mau ketemu enggak boleh. Ya. Ya, makanya itu Pak, mungkin karena Pak JK nggak punya musuh, jadi kawan maupun teman politik Pak JK tuh merasa nyaman karena Pak JK bisa menjadi katalisator kalau begitu. Tapi pertanyaan saya begini Pak, kalau bicara soal konteks kingmaker, oke tadi Pak JK sudah menjawab. Tapi saya ingin berangkat ke pertanyaan lain Pak. Banyak tokoh politik, tokoh partai politik sowan silaturahmi ke rumah Pak JK. Saya ingin Pak JK menanggapi, kalau kita lihat di sejumlah survei Pak, itu kan yang 3 teratas itu kan ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan Pak JK soal ketiga tokoh ini Pak? Iya, karena memang pertama sejak awal itu tentu bergerak dan memang tokoh yang baik, tiga-tiganya yang baik. Ya. Jadi ya memang tidak semungkin karena sistem kita ya dengan threshold 20%, maka calon presiden itu pada ujungnya tidak akan lebih daripada 4, maksimum 4. Mula-mula 4, tapi agak Erlangga agak menurun karena dia punya turun, maka hanya 3 tokoh ini yang kemudian muncul. Kalau zaman saya thresholdnya itu 4%, tahun 2004, maka muncul 5 calon, 5 pasang calon. Karena di sini 24. Jadi itu sebabnya kenapa hanya 3. Karena aturannya begitu. Oke. Nah itu soal poros koalisi nanti saya akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Tapi saya ingin fokus dulu Pak JK soal ketiga tokoh ini. Mungkin ada satu kalimat atau satu kata untuk masing-masing tokoh ini. Silakan Pak JK. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Ya tentu masing-masing mempunyai pengalaman dan latar belakang. Pak Prabowo punya pengalaman di bidang militer. Tentu kepimpinannya nanti gaya militer itu digabungkan gaya politik yang ada. Mas Ganjar punya kemampuan yang baik, bekas anggota DPR, gubernur, punya pengalaman. Tentu pengalaman kita itu selalu latar belakangi daripada apa yang dimaksud. Waktu karena saya pengusaha, tentu cara saya menyelesaikan persoalan itu dengan mempunyai perhitungan-perhitungan gaya saya. Anies, bekas menteri, bekas gubernur, dengan latar belakang akademisi, tentu juga berpikir seperti itu. Ya, semuanya mempunyai ciri khas. Tapi saya yakin mereka semua ingin tujuannya untuk memajukan negeri ini. Dengan segala masalahnya. Biarlah mereka berjuang untuk memberikan gagasannya, memberikan visinya kepada masyarakat, sehingga orang mempunyai pilihan-pilihan yang rasional, pilihan-pilihan yang jujur. Seperti itu. Nah, jadi tadi 3 tokoh itu perspektif Pak JK seperti itu. Tapi saya ingin Pak JK menanggapi Pak, karena ada juga persepsi atau tanggapan yang muncul di publik bahwa saya ingin konfirmasi ya Pak, makanya ya Pak JK lah orang yang ada di balik pencalonan seorang Anies Baswedan. Kenapa sekali lagi itu bisa muncul? Karena kalau kita berkaca misalnya Pak, di Pilgub DKI Jakarta 2017, Pak JK menyatakan secara terbuka ke publik bahwa Pak JK lah yang waktu itu melobi Gerindra dan PKS untuk kemudian mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI. Sehingga ada persepsi itu yang muncul. Gimana tanggapan Pak JK? Pertama pada waktu kalau gubernur,
tentu waktu itu saya berpikir kan calon yang lainnya Ahok. Saya bilang Ahok ini secara sosial berbahaya karena selalu kontradiktif dan selalu membuat orang bisa saling bertentangan dan susah terjadi persatuan di kalangan itu. Oke. Jadi kita harus pilih pilihan lain yang lebih memahami masalah-masalah masyarakat dan juga dapat jadi pemimpin yang wise gitu kan dan dapat bekerja. Nah itu cara. Kalau ini yang mengusulkan kan partai. Yang pertama yang mengusulkan Nasdem. Ya, kita hormati keputusan partai itu. Bahwa saya sebagai warga negara mempunyai hak politik untuk mempunyai pilihan, ya wajar kan. Bahwa saya mempunyai pilihan, katakan orang tapi saya tidak bekerja seperti para politisi untuk di lapangan pidato. Saya tidak lakukan itu. Nah, hak politik Pak JK jatuh kepada pilihan terhadap Anies Baswedan. Anda mau Apanya? menyampaikan itu? Saya kira itu pilihan rakyat ya, bukan pilihan saya pribadi. Bahwa juga saya mempunyai hak politik untuk memilih salah seorang. Tapi kita lihat perkembangan nanti bagaimana. Saya bicara dengan baik Pak Prabowo, sahabat saya lama, dan saya bilang kita ini ada kesamaan, kita mempunyai satu mentor yang sama, Pak Chandra Yusuf. Dia sangat hormat, saya sangat hormat. Kalau ada apa-apa kita ketemu Pak Chandra Yusuf, kali disebut sama Pak Prabowo. Jadi saya juga punya kedekatan semuanya. Kalau Pak Ganjar memang karena di Jawa Tengah tidak banyak ketemu ya seperti itu ya. Tapi pada akhirnya akan rakyat memilih calon-calon yang ada. Bahwa kita semua mempunyai pilihan-pilihan, itulah demokrasi. Oke. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, karena waktu kita juga terbatas, jadi jawabnya bisa singkat Pak. Ini kan mengemuka lagi ya Pak ya, soal adanya, saya nggak bisa bilang ini kegelisahan ya, tapi lebih kepada isu adanya politik identitas. Kalau perspektif Pak JK, bicara konteks 2024 nanti, itu seperti apa peluang isu politik identitas itu Pak JK? Kadang-kadang isu yang untuk kepentingan masing-masing. Ya. Semua bicara, jangan politik identitas. Tapi apa yang terjadi begitu seseorang ingin jadi, apa kesamaannya, apa identitas yang ingin dia pilih waktu terpilih, kemana? Semua calon 3 itu, atau mungkin 4. Yang pertama ke kiai, ke pesantren, gantian pesantren ini. Apakah itu Anies? Iya. Apa Ganjar? Iya. Apa Prabowo? Iya. Jadi ingin suatu identitas bahwa calon-calon dekat dengan kiai, dekat dengan umat. Itu identitas. Jadi jangan menanggapi bukan hanya coba apa itu semuanya. Ya kan? Tiap hari kita lihat bagaimana seorang calon itu hormat cium tangan kiai. Ya tentu bagi saya sebagai pengurus umat juga itu hal yang bagus. Jadi politik identitas jangan dipersoalkan. Bahwa terkecuali kalau memakai ayat yang katakanlah maki-maki, mengkafir-kafirkan, itu jangan. Tapi kalau bicara tentang agama yang positif, bagaimana perdamaian dijaga, bagaimana agama itu kita harus beramal, apa yang salah? Apa yang salah? Jadi itu definisi politik identitas tuh perspektif Pak JK seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah Pak, mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya Pak, kita ucapkan dulu selamat bertambah usia untuk Pak JK, karena hari ini tanggal 15 Mei Pak JK berulang tahun ya Pak ya. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita Pak JK. Semoga berkenan Pak JK. Silahkan. Iya. Ini ditiup dulu Pak lilinnya Pak. Mati. Kita nggak apa-apa Pak, kita nyalakan lagi. Ini lumayan berat ya Pak. Oh iya, sebentar. Nggak apa-apa, kita nyalakan dulu lilinnya. Jadi nanti Pak JK tiup lilin, terus kalau bahasa anak zaman sekarang tuh make a wish gitu lah ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Sedikit. Oke. Ini kayaknya agak kenceng Pak di sini. Anginnya ya. Kalau memang nggak bisa,
Nggak apa-apa Pak, kita simbolis aja Pak ya. Ya. Simbolis aja Pak. Oke. Ya. Silakan Pak. Selamat Oh. ulang tahun untuk Pak JK saya aja Pak yang pegang Pak. Ya. Ini pura-pura aja Pak ditiup dan make a wish. Ya. Monggo Pak. Silahkan. Ya, terima kasih. Ini pegang ya. Ya, saya pegang aja Pak, ini agak berat Tidak ini, apa-apa. Pak. Ah, ah. Terima kasih semuanya atas ucapannya. Ya, tentu harapan saya dalam umur sebenarnya ini juga berarti Allah sudah memberikan saya begitu lama kenikmatan hidup dunia ini, dan karena itu harus dibalas dengan berbakti, beramal, ya, dan juga mungkin pada waktunya saya harus lebih banyak membina masyarakat, membina cucu, dan juga saya juga sekarang berada di sosial, pendidikan. Insya Allah sampai saya harus istirahat. Ya, amin Pak. Itu doa Pak JK. Pak, terakhir Pak, saya kebanyakan nanya nggak apa-apa Pak ya. Satu lagi ya Pak ya. Di usia ke-81 ini Pak, apa yang masih menjadi kegelisahan Pak JK soal konteks kehidupan berbangsa bernegara? Singkat saja Pak JK. Bagaimana negeri ini maju dan adil. Kita merdeka sudah hampir 80 tahun. 70 sekian tahun. Dan itu kemakmuran dan keadilan masih harus diperjuangkan oleh semua pihak. Kita lah bersama-sama ini. Banyak negara yang lebih muda tapi maju. Kita harus mengejar kemajuan itu. Dan andalah semua, kita semua generasi harusnya generasi muda untuk lebih banyak bekerja, lebih banyak berinovasi, lebih banyak bersatu dan memajukan bangsa ini. Oke, itu harapan Pak JK. Pak JK, terima kasih banyak. Ini Yo, sekali lagi selamat ulang tahun. Kita boleh Pak potong kuenya ya Pak ya? Silakan. Nanti kita bagi sama semua tim yang di sini Pak, kita makan-makan. Karena tadi Pak JK juga nawarin juga untuk makan-makan. Tapi saya boleh tutup dulu ya Pak ya? Sambil kita mau potong-potong kue, saya kembalikan ke Kamarati dan juga Bayu Andrianto di studio.